Dimulai sekarang ya. Suaranya kedengeran nggak? Kedengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amin. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Studi Islam Akhlak, yakni Bapak Ahmad Dahlan MPD, serta yang kami hormati pula teman-teman sekalian. Oke, di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang konsep akhlak terhadap diri sendiri. Dan ada pun anggota kelompok dari kami, yakni ada saya sendiri, Safaullah Panani, kemudian ada Ahmad Eka Siabudin, Farid Fadila, Muhammad Maitha Subakti, Nabila Safia, Muhammad Zahran Adiyatma, Raga Riyadi, Mary Handayani, Helmalia, dan Jihan Aura Lestari. Oke, langsung saja ke pembahasan, yakni yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Zahran. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih kepada materi tentang akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani ataupun rohaninya. Manusia dapat diperbaiki akhlaknya dengan menghilangkan akhlak-akhlak tercela. Disinilah terletak tujuan pokok agama, yakni mengajarkan dan menawarkan sejumlah nilai, moral atau akhlak mulia agar mereka menjadi baik dan bahagia dengan melatih diri untuk melakukan hal yang terbaik. Iman tidak akan sempurna kecuali dengan menghiasi diri dengan akhlak. Adapun cara untuk memelihara akhlak terhadap diri sendiri antara lain yaitu 1. Iffah, 2. Zuhud, dan 3. Tawadu. Oke, kembalikan kepada moderator. Oke, untuk yang selanjutnya yakni akan disampaikan oleh Saudara Mahesa Subakti. Kepadanya dipersilakan. Tes kedengaran? Iya, kedengaran. Oke, terima kasih untuk Saudari Safa sebagai moderator. Di sini saya akan melanjutkan. Oke, di sini ada pembahasan tentang ifah. Ifah artinya menjaga kehormatan dan kesucian diri atau menjauhi dari yang haram dan menjauhi meminta-minta kepada manusia. Orang yang memiliki sikap ifah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Nah, di sini ada poin-poinnya. Ada beberapa macam infah diantaranya infah anggota badan, infah terhadap harta orang lain, ifah dalam berbicara, ifah jasad, ifah dalam hal makan dan minum, ifah dari meminta-minta kepada manusia. Oke, ini ada penjelasan singkatnya. Yang pertama itu ada infah anggota badan. Nah, infah anggota badan itu seorang muslim hendaknya menjaga tangan, kaki, mata, telinga, dan farjinya dari yang haram. Dan jangan sampai dikalahkan oleh hawa nafsunya. Nah, yang kedua ini ada ifah jasad. Ifah jasad ini termasuk ifah ada seorang muslim menutup jasadnya dan menjauhi dirinya dari menampakkan auratnya. Yang ketiga itu ifah terhadap harta orang lain. Nah, ifah terhadap harta orang lain ini adalah seorang muslim menjaga diri dari harta orang lain di mana ia tidak mengambilnya tanpa jalan yang hak. Dan yang keempat ada ifah dalam hal makan dan minum. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya memakan makanan yang halal yang baik. Yang kelima ada ifah dalam berbicara. Nah, seorang muslim menjaga dirinya dari mencela dan mencaci maki sehingga ia tidak mengucapkan kecuali yang baik. Dan yang keenam ada ifah dari meminta-minta kepada manusia. Nah, seorang muslim itu menjaga dirinya dari meminta-minta, ia mengetahui bahwa tangan di atas atau memberi lebih baik daripada tangan di bawah atau meminta. Oke, to next.
Farid, next slide. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Farid, kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini ada zuhud. Zuhud menurut bahasa diartikan dengan berpaling dan meninggalkan atau menyendiri. Sementara kata yang juga akar kata zuhud berarti meninggalkan, mengharap, atau bergantung kepada dunia, atau meninggalkan sesuatu karena suatu kehinaan baginya. Menurut istilah, zuhud adalah tidak berhasrat terhadap sesuatu yang mubah walaupun kesempatan untuk memperoleh atau mengerjakannya ada. Hal itu dilakukan untuk melatih dan membersihkan diri, dan untuk mendahulukan kepentingan orang lain dan kepentingan diri sendiri. Kembali ke moderator. Materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Raga. Terima kasih Saudari Raga. Di sini saya akan membacakan dibagi atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama itu derajat pertama adalah menghindari dunia, padahal hatinya sangat berkeinginan dan sangat tertarik, tetapi berusaha sekuatnya untuk menghindari dan merasa cukup dengan yang sudah dimiliki. Dan yang kedua itu derajat kedua, yaitu meninggalkan keduniaan karena pandangan rendah dan hina terhadap orang kaya yang rakus dan tamak terhadap harta. Yang ketiga itu derajat ketiga adalah meninggalkan dunia karena zuhud semata, karena adanya pandangan bahwa dunia tidak berarti sedikit pun dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Sekian. Oke, untuk selanjutnya disampaikan oleh Saudari Nabila Safia. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, membiasakan perilaku zuhud. Di antaranya, 1. Hidup sederhana sekalipun kaya raya. 2. Tidak menumpuk-numpuk harta. 3. Menghindari hidup berfoya-foya dan bermegah-megahan. 4. Senantiasa mengedepankan kepentingan akhirat. 5. Sangat berhati-hati dalam memperoleh mencari nafkah. 6. Tidak mudah terpengaruh oleh kesenangan duniawi. Next. Sekarang ada tawadu. Di antara sekian banyak akhlak serta sifat terpuji yang ditekankan oleh agama kita, ialah tawadu atau rendah hati. Tawadu adalah sikap merendahkan diri dan melemah lembutkan hati, bukan karena kehinaan atau keremehan diri. Tujuan dari sikap rendah diri adalah memberikan setiap hak sesuai dengan hak atau porsinya. Tawadu merupakan faktor yang menghasilkan ketinggian derajat dan kemuliaan diri. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Saudari Helmulia. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada syarat tawadu. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidakkah seseorang tawadu karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kemampuan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang meninggalkan pakaian karena tawadu kepada Allah, padahal dia mampu, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk hingga Allah memberinya pilihan dari perhiasan penduduk surga, ia bisa memakainya sekehendaknya. Kepada moderator. Oke, yang selanjutnya disampaikan oleh Saudari Jihan. Kepadanya dipersilakan. Saudari Jihan, pada. Oke, mungkin bisa Oh, iya. Baik, makasih moderator.
Selanjutnya adapun keutamaan tawadu. Pertama, Allah akan meninggikan derajat orang yang tawadu. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berkurang suatu harta karena disodakohkan dan Allah tidak akan menambah bagi seorang hamba yang pemaaf melainkan kemuliaan dan tidaklah seseorang merendahkan hatinya karena Allah, melainkan Allah angkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, meraih al-jannah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, itulah negeri akhirat yang kami sediakan hanya untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qasas ayat 83. Saya kembalikan ke moderator. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mary. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada faedah tawadu. Nah, adapun faedahnya yang pertama yaitu sebagai salah satu jalan yang akan menghantarkan pada surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukan orang yang rendah diri di hati manusia. Dikenang kebaikannya oleh orang lain serta diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bahwa sikap tawadu terpuji itu ditujukan pada orang-orang yang beriman. Kemudian sifat tawadu sebagai bukti akan keindahan akhlak serta pergaulannya. Bahwa sifat tawadu merupakan sifatnya para nabi dan rasul. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Dari sekian banyaknya materi yang telah disampaikan, mari kita simpulkan, yakni akhlak terhadap diri sendiri pada dasarnya mutlak diperlukan oleh semua manusia, utamanya bagi seluruh umat muslim. Seorang muslim adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Siapapun dia, seorang muslim tentu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat terhadap dirinya sendiri. Sebagai manusia atau sebagai seorang muslim yang baik, hendaklah kita selalu berakhlak baik dalam hal apapun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan utama penciptaannya adalah untuk beribadah. Demikian materi yang telah disampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Assalamualaikum, Jarod izin bertanya. Waalaikumsalam. Oke, gimana materinya? Nama lengkap ya? Jarod Suprayogi Santoso. Oke. Mau tanya apa? Tadi kan di terhadap diri sendiri ya. Iya. Nah, pertanyaannya, jika ada orang yang alim, bergaul dengan orang-orang fasik, orang-orang fasik itu tersendiri, tetapi dia itu mengikuti hanya ingin mencari tahu dan menyelipkan sebuah dakwah dengan bergaul dengan orang-orang fasik, dan dia menyelipkan sebuah dakwah. Apakah itu juga termasuk akhlak terhadap diri sendiri ataupun itu melanggar akhlak terhadap diri sendiri? Ini saya jadi pertanyaan ini, apa ada seorang muslim yang alim kemudian bergaul dengan orang-orang yang fasik dengan tujuan untuk menyelipkan dakwah di dalamnya, itu termasuk akhlak atau malah bukan pelanggaran? Itu bukan pertanyaannya. Iya, seperti itu. Untuk dulu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Iya, tadinya kirim ada mau minjemin. Enggak, kirim tadinya ada bawa. Enggak. Yang lain apa? Mau izin bertanya dong? Iya.
Saya Muhammad Akmal Rosyadi dari PLS. Terkait dengan zuhud dan tawadu ya. Dimana zuhud itu tidak bermewah-mewahan dan sederhana gitu ya. Tapi di sini ada sebuah kisah di Timur Tengah itu ada seorang alim, alama, beliau itu seorang alim. Kemudian beliau itu untuk keseharian beliau itu bukan bermegah-megahan ya, tapi beliau itu membeli barang-barang yang dengan harga yang bagus atau mewah, seperti mobil, pakaian, dan saat pergi kemanapun beliau pasti mampir di hotel yang mungkin berbintang seperti itu. Dengan niat apa? Dengan niat beliau itu memuliakan ilmu yang ada pada diri beliau. Jadi beliau tidak berniat untuk bermegah-megahan, namun niat beliau itu untuk memuliakan ilmu yang ada pada dirinya itu. Kemudian jika dikaitkan dengan zuhud dan tawadu di sini, bagaimana kaitannya dengan itu? Apakah itu bisa dibenarkan? Oke, sebenarnya tadi ada seorang alim ulama yang maksudnya dia ini zuhud tapi selalu membeli barang-barang mewah dengan alasan apa tadi? Jadi beliau itu memakai barang yang berharga gitu, dalam arti di atas rata-rata gitu harganya, itu semata-mata untuk memuliakan ilmu yang ada pada diri beliau, karena beliau tahu beliau itu mengemban ilmu gitu. Kemudian kalau beliau mampir kemana-mana pun, misal keluar kota, beliau itu selalu singgah di tempat yang layak dan bagus gitu, semata-mata untuk memuliakan ilmu yang ada pada diri beliau. Bagaimana pendapat Anda dan mengenai keterkaitan antara hal ini dengan zuhud dan tawadu itu? Oh ya, simpan dulu ya. Satu pertanyaan lagi mungkin. Mungkin dari kelompok 11 ada yang mau jawab pertanyaannya dulu?
Oke, mungkin bisa diulangi tadi pertanyaannya yang dari Saudara Jarot. Bagaimana apabila seorang muslim yang alim, yang soleh, namun bergaul dengan orang-orang yang fasik dengan alasan ingin menyelipkan sebuah dakwah, apakah itu termasuk melanggar atau tidak? Mungkin dari kelompok 11 ada yang menjawab. Oke, mungkin saya bisa jawab. Mungkin gini ya, kalau misalnya segala sesuatunya kan pasti tergantung sama niat. Nah, jadi sama kayak tadi, walaupun dia misalnya emang dia bergaul dengan orang-orang yang fasik, kan ada juga cerita yang kalau misalnya kita bergaul sama penjual minyak wangi, kita akan kecipratan wanginya. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kita bergaul dengan tukang besi, kita pun akan kecipratan baunya. Nah, tapi kalau misalnya, balik lagi, kalau misalnya tujuannya untuk berdakwah, apa salahnya ibaratnya gitu. Kalau misalnya kita sebagai seorang muslim bergaulnya hanya untuk orang-orang, bergaulnya sesama orang-orang saleh aja, mungkin emang bagus, tapi bagaimana dengan orang-orang yang fasik? Maka kalau misalnya kita diem aja, kita nggak melakukan dakwah, berarti sama aja kita nggak mengingatkan mereka untuk ke jalan yang benar, gitu. Kan kita sebagai muslim, tugas utamanya itu, memberitahukan atau mendakwahi, bukan mendakwahi sih, kayak masih tahu yang benar tuh kayak gini loh, kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada larangan kalaupun kita mau berteman dengan siapa saja gitu. Bahkan Rasulullah pun pernah bermuamalah sama orang-orang Quraisy gitu. Jadi berarti kan dalam artian di sini nggak ada larangan kita mau bergaul dengan siapapun gitu. Asalkan tadi tujuannya apa, dan kita juga harus sebagai muslim ibaratnya harus kuat gitu. Jangan sampai kita yang terbawa oleh mereka kayak gitu. Sampai sini masih ada yang mau ditanyain atau gimana? Ya, sudah. Makasih. Oke, untuk pertanyaan tadi dari Saudara Akmal, tadi ada kisah seorang ulama yang zuhud tapi selalu menggunakan barang-barang yang mungkin di atas rata-rata, dan setiap berpergian selalu di tempat yang layak dengan alasan ingin memuliakan ilmunya gitu, atau ibaratnya mungkin kayak ibaratnya ia memuliakan dirinya, masa harus di tempat yang seperti kurang layak gitu. Pertanyaannya apa itu gimana konsepnya menurut pendapat dari kelompok 11 kayak gitu. Mungkin kelompok 11 bisa bantu jawab. Mohon maaf, maksudnya tadi seorang ahli itu dia menggunakan barang-barang dianya yang mohon maaf yang terkesan mewah gitu, tapi untuk apa tadi? Mungkin untuk kayak ibaratnya bukan memuliakan sih, kalau menurut kita kita kan mungkin kalau bahasa sekarang tuh kayak gimana? Kita udah kerja keras gitu, terus untuk gimana ya bahasanya, jadi untuk memuliakan dirinya, maksudnya tuh masa kita udah kerja keras tapi tidak memanfaatkannya gitu loh,
Mungkin kurang lebih seperti itu. Gunakan barang yang lewat tapi dengan niat ini apa sih tadi, lupa ya Allah. Coba mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa jawab gak? Maksud dari para ahli itu dia menggunakan barang mewah tapi untuk apa? Saudara Akmal, ini mohon maaf, ini kisahnya Imam Malik bukan ya? Gini, seperti ini. Ini adalah salah satu kisah daripada Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Beliau itu adalah seorang alim, ulama. Masa hidupnya beliau itu dalam menghormati dan menghargai ilmunya. Pandangan beliau, cara beliau seperti itu. Dengan memakai baju yang layak, kemudian melayakkan. Beliau itu menghormati ilmu yang ada pada dirinya. Namun terkait dengan perihal zuhud dan tawadu ini, apakah bagaimana kaitannya dengan hal ini? Apakah ini bisa dibenarkan? Izin menjawab ya. Mungkin kalau misalnya ada tadi kisahnya Imam Malik, sama mungkin ya Imam Malik, beliau juga jadi menurut beliau ini zuhud ini ibaratnya kita tuh menggunakan barang mewah itu dengan artian mengajarkan kepada umat Islam agar hidupnya dalam status yang tinggi dan mulia. Jadi ibaratnya gini, ke orang muslim, kalau misalnya kita zuhud di sini kan artinya bukan berarti kita menggunakan barang-barang yang tidak layak pakai. Jadi maksudnya ini kayak zuhud tuh kita menggunakan barang-barang yang sederhana, kalaupun misalnya kita menggunakan barang-barang yang terbilang mewah, dalam arti kita juga harus selalu bersyukur kepada Allah gitu. Jadi kita udah dikasih lebih sama Allah, kenapa kita nggak mensyukurinya? Kan salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah itu dengan cara menikmatinya gitu. Tapi jangan juga sampai sombong, ria gitu dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya yang tadi, ini juga kisahnya Imam Malik juga, beliau juga sama seperti itu dan beliau ini mengajarkan kepada umat muslim agar umat Islam ini dalam status yang tinggi dan mulia, sehingga nggak dipandang sebelah mata oleh orang lain gitu. Nah dengan penampilannya yang mewah, jadi kan ibaratnya kita aja ngelihat orang itu pasti dari penampilan dulu kan. Ini orang penampilannya, tapi berarti ibaratnya kalau misalnya orang kayak seorang ustadz yang penampilannya mungkin acak-acakan atau tidak sesuai, nggak rapi lah ibaratnya, pasti kan kita juga jadi kayak nggak yakin, ini beneran ustadz atau bukan ya gitu. Nah sama, berarti ulama itu juga kayak gitu. Mereka berpakaian ya sesuai dengan nggak harus ibaratnya nggak harus yang tidak layak pakai, atau ya ibaratnya yang sesuai dengan yang sudah dikasih sama Allah gitu. Mungkin ini juga bisa bentuk rasa bersyukur. Sampai sini masih clear atau gimana? Ya berarti terima kasih atas jawabannya. Maksud dari pertanyaan ini kita bukan mengkritisi beliau, karena ya pasti beliau itu alam dan lebih daripada kita pemahaman beliau. Namun setidaknya kita sebagai orang awam memiliki pandangan yang lebih maju ke depan tentang hal itu gitu, agar tidak keliru atau miscommunication dalam arti melihat seorang ulama yang seperti inilah, ini kan nggak zuhud, ini kan nggak ini bermewah-mewahan dan lain-lain seperti itu. Namun kita memiliki pandangan yang lebih luas daripada itu, bahwa zuhud itu bukan hanya
memakai pakaian yang sederhana atau yang biasa saja, namun bisa jadi dengan memakai pakaian yang lebih layak untuk bersyukur, kemudian menghormati ilmu dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih tadi atas tambahan jawaban. Iya, mungkin tambahan sedikit, kalau misalnya kita mau bersikap zuhud, bukan berarti kita ini meninggal. Emang sikap zuhud ini penting, sangat penting, dengan meninggalkan sifat-sifat dunia, dalam arti bukan berarti kita nggak nerima dunia. Maksudnya kayak ibaratnya teknologi kita nggak mau nerima karena waktu itu di zaman itu nggak ada gitu, terus habis itu nggak mau ngikutin ini gitu, bukan berarti kayak gitu. Jadi kayak misalnya itu kayak yang harus kita tinggalkan itu adalah sifat-sifat dunia yang merugikan diri sendiri. Sekiranya itu tidak merugikan, kenapa harus ditinggalkan gitu? Kayak misalnya contohnya jadi sebenarnya balik lagi ya ke kita digunakan untuk apa, terus habis itu kita cara menanggapinya kayak gimana gitu. Mungkin kalau misalnya zaman-zaman sekarang kayak budaya barat, terus habis itu dan yang lain sebagainya, itu mungkin harus ditinggalkan. Tapi kalau misalnya kayak globalisasi, itu kan harus ditingkatkan. Gimana caranya kita mau naklukin dunia kalau kita nggak tahu tentang dunia itu sendiri gitu. Jadi zuhud dalam artian di sini bukan berarti kita meninggalkan dunia, kita harus tinggal di pelosok biar nggak tahu tentang dunia. Jadi nggak kayak gitu menurut saya. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan. Assalamualaikum. Izin bertanya. Siapa dengan siapa? Ya, izin ya, saya Ahmad Nasrof dari PLS. Izin bertanya mengenai kaitannya tentang tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 11, yaitu tentang konsep akhlak terhadap diri sendiri ya. Kalau menurut saya, pendapat saya bahwa akhlak terhadap diri sendiri itu bisa jadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu fisik, kemudian akal, dan juga rohani. Nah, mungkin kelompok 11 ini mengambil ke rohaninya mungkin ya. Nah, mungkin yang ingin saya sampaikan simpel aja sih. Kira-kira ataupun menurut kelompok dari 11 ini, korelasi dari ifah, kemudian tawadhu, dan juga zuhud, kira-kira apa sih? Terima kasih. Kelompok 11 mungkin ada yang mau jawab pertanyaannya? Atau sambil nunggu mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Halo, Assalamualaikum, boleh bertanya lagi? Memang. Iya, boleh. Boleh, Jarot, boleh. Gratis kok. Ini kan saya suka sekali main bola ya. Main bola, main musik, suka semualah. Misalkan saya main bola itu pakai celana di atas lutut. Di atas lutut.
dan bajunya itu oblong gitu. Dan itu dilihat banyak orang gitu. Ada yang nonton, ada segala macam. Itu bagaimana itu pertanggungjawaban akhlaknya terhadap diri sendiri? Udah itu aja. Oke, terima kasih. Kelompok 11, ada yang mau jawab pertanyaan dari Saudara Ashraf terkait korelasi dari IFA, tawadu, dan zuhud. Dan yang kedua pertanyaan dari Jarod, bagaimana kalau kita kalau menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat, itu gimana pertanggungjawabannya terhadap diri sendiri? Tadi pertanyaan Jarod ini ya, apakah kalau tadi kan Jarod misalkan nih suka main bola gitu ya, terus tapi pakaiannya itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Tadi kan celananya pendek, terus kaosnya oblong gitu ya. Ya ini kan sama halnya sih, jujur ya, saya juga suka olahraga juga ya, apalagi kan berenang. Nah itu kan berenang apalagi lebih ini. Mungkin kalau soal tanggung jawab kita dengan cara berpakaian atau apa gini ya, saya ingat sih ini ya, kalau memang misalkan dari peraturan olahraganya seperti itu sih memang tidak dimasalahkan ya, tapi ini kan yang dimasalahkan adalah cara menutup aurat gitu ya, atau berpakaian ya. Itu bagaimana, apakah bertanggung jawab apa enggak? Ini kan kalau memang soal kita berolahraga atau apa, yang namanya tanggung jawab itu memang pasti ada itu. Ya kalau dari ini sih gimana ya, kalau jawab ke jelas sih gitu ya. Kalau soal tanggung jawab kita nanti kan itu kan masing-masing Jarod gitu. Tapi kalau kita memang niatnya untuk olahraga atau apa, sebenarnya nggak masalah, bagus olahraga mah. Tapi memang kalau menutup aurat mah itu memang udah jadi tanggung jawabnya kita masing-masing gitu. Itu sih yang saya tahu ya. Iya, oke, makasih ya. Ya. Om Jarod boleh menambahkan? Iya, boleh banget. Ya, ini mengenai batasan aurat laki-laki ya. Sering dari kita mungkin ketika main bola atau main bulu tangkis pasti, ataupun main daerah rumah, pasti hanya sering lupa yang namanya aurat, ataupun mungkin karena sudah kebiasaan ataupun karena faktor lingkungan dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut pendapat saya, kenapa sih kita harus menutup aurat? Itu kan sudah ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nur ayat 30. Nah, di situ dijelaskan bahwa aurat dari laki-laki yaitu antara pusar sampai dengan lutut. Nah, pasti ketika kita bermain bola, kebanyakan kita lupa memakai legging ataupun celana dalam yang panjang itu. Nah, kebanyakan kita masih mengabaikan hal-hal tersebut. Tapi di sisi lain, untuk menghukumi diri kita sendiri, sini ada dua alasan. Yang pertama yaitu alasan ilmiah, yang kedua yaitu mengenai ketaatan kita kepada Allah. Bisa diibaratkan, saya mengambil analogi yaitu ketika babi diharamkan. Ketika babi diharamkan itu secara ilmiah di situ memang ada cacing pitanya. Di situ ada berbagai macam penyakit, dan cacing pita itu salah satu sumber penyakit yang sangat berbahaya seperti itu. Tapi di sisi lain itu juga menguji kita kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semisalnya babi itu banyak manfaatnya, tapi di dalam Al-Qur'an itu diharamkan, maka mau tidak mau kita juga harus meninggalkannya kan gitu. Walaupun secara ilmiah itu banyak manfaatnya, tapi di sini secara ilmiah babi itu banyak madharatnya. Nah, begitu juga dengan
bola ataupun dengan memakai atau menutup aurat. Mungkin itu adalah sudah hukum Allah mutlak ya, untuk kita taat kepada Allah. Nah, secara ilmiah pun juga saya sedikit membaca artikel itu bahwa kita tidak tahu orang yang melihat aurat kita, terutama di paha ataupun yang lain sebagainya, ataupun melihat perut kita six pack dan lain sebagainya, mungkin ada dari sekeliling kita yang mereka homo ataupun suka jenis. Jadi nah itu secara ilmiah. Tapi yang terpenting adalah poin pentingnya yaitu kita itu adalah salah satu bentuk taat kita kepada. Ini saudara Akmal sudah tambahannya atau gimana? Suaranya hilang. Masih ada lagi? Ini satu pertanyaan lagi, Pak. Oke, Mungkin dijawab dulu ya. Oke. Kelompok 11 ada yang mau tambahin atau gimana? Ada yang mau jawab? Bapak ngadep Pak Dekan dulu sebentar ya. Dipanggil Dekan. Oke, Pak. Farid Fadilah mungkin atau Jihan, Ria, Mahesa, Nabila, Raga, Temeri, Zahran, atau Jihan mungkin ada yang mau jawab? Pertanyaan dari Asrof terkait korelasi antara ifah, tawadu, dan zuhud. Bentar ya, bentar. Kalau korelasi itu kayak gabungan gitu bukan sih? Gabungan antara ifah, zuhud, dan tawadu. Iya, hubungan antara ifah, tawadu, dan zuhud terkait konsep akhlak terhadap diri sendiri. Oke, saya coba jawab ya. Dari tadi pertanyaan dari saudara Ahmad Asrof. Korelasi antara ifah, tawadu, dan zuhud terhadap diri sendiri ya intinya kita harus berbuat baik sih. Berbuat baik terhadap diri sendiri dan tidak merugikan diri sendiri. Maksudnya gimana? Kayak tadi arti ifah sendiri kan kayak qanaah, terus sabar, adil, jujur, dermawan, santun, dan sifat-sifat terpuji yang lainnya. Begitu juga dengan tawadu tadi rendah hati, dan zuhud juga meninggalkan hal-hal yang sifatnya dunia. Jadi korelasinya itu bagaimana kita untuk ibaratnya
kita kan sebagai manusia, sebagai umat muslim harus berakhlak terhadap diri sendiri dulu, baru terhadap orang lain. Maksudnya gini, jadi kan kalau misalnya terhadap diri sendiri aja nggak berakhlak, gimana kita mau berakhlak kepada orang lain? Kan yang pertama itu kan hubungan diri sendiri dulu nih, gitu. Terus gimana cara kita juga mau beribadah, ibaratnya bermuamalah kepada Allah, kalau misalnya terhadap diri sendiri aja masih merugikan gitu. Kayak misalnya kita kayak dari sikap sabarnya, terus kita nggak adil, terus kita konaannya juga nggak dapet gitu, terus rendah hatinya juga nggak dapet gitu. Nah, kalau misalnya itu aja nggak bisa dilakukan, gimana caranya kita mau bermuamalah sama orang lain? Itu mungkin masih kurang dipahami atau gimana? Ya, secara garis besar bisa dipahami sih bahwa itu adalah salah satu dari sifat terpuji yang memang itu dilakukan oleh diri kita sendiri gitu. Dan itu juga lebih lemah. Terus suaranya nggak jelas, maaf. Headset. Ya berarti tidak jelas ya pertanyaan, belum menjadi pertanyaannya. Bisa dipahami. Oke, mungkin cukup sekian ya dari kelompok kami, kelompok 11. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti ada tambahan dari Bapak. Oke, terima kasih Safa. Halo, Assalamualaikum. Ini udahan apa belum ya? Belum, nunggu Bapak bentar. Oh iya. Dia tadi bapaknya lagi panggil madekan dulu. Tapi kita sih nunggunya kapan? Kapan?
Halo, Assalamualaikum. Sambil nunggu boleh nanya lagi nggak sih? Boleh nanya, mungkin nanti siapa aja yang bisa jawab. Boleh ya? Iya, dipersilahkan. Simpel Beres. aja. Beres. Halo? Ya, duduk sini. Udah beres belum? Udah, Pak. Udah beres? Cek sound. Udah, Pak. Sudah pada Oke, sebentar. Lagi riuh sama data nih, aduh. Apa tema kita hari ini? Saya kurang dengar tadi suaranya pelan ya? Konsep akhlak terhadap diri sendiri, Pak. Oke. Baik, teman-teman, saya tarik aja pendalaman. Kalau kita lihat dari awal kan ya, tadinya pengennya hari ini offline kita, jadi ketemu. Sayangnya ternyata lebih banyak seneng online ya. Padahal online itu nggak enak banget. Oke, kita kan tahu kalau akhlak itu ruang lingkupnya ada 4. Akhlak kepada Allah, kemarin sudah kita bahas. Akhlak kepada orang lain ya, di sana ada orang tua, ada guru. Kemudian akhlak kepada lingkungan. Sudah belum ya? Akhlak kepada lingkungan. Mungkin kalau belum nanti dibahas di akhir. Ini yang ketiga ini adalah akhlak terhadap diri sendiri. 4 hal ini yang menjadikan seseorang ini dikatakan berakhlak. Kalau dia satu saja tidak, maka dia tidak dikatakan berakhlak. Jadi ada orang yang berakhlak kepada Allah, misalnya akhlak kepada orang lain, tapi pada diri sendiri tidak berakhlak, maka dia tidak dikatakan berakhlak. Nah, teman-teman nanti bisa baca buku saya terkait dengan akhlak kepada diri sendiri, sudah beredar tuh di Google ya, tinggal dicari saja. Apa saja yang bisa dilakukan akhlak terhadap diri? Yang pertama, akhlak kepada diri yang pertama adalah berikan hak anggota tubuh. Itu merupakan akhlak. Ya. Jadi dalam hal apapun, anggota tubuh ini punya hak yang harus ditunaikan oleh kita. Sampai di dalam sebuah hadis Nabi dikatakan bahwa ketika kita sedang ngantuk berat, ya, dan kemudian kita ingin qiyamul lail, maka kata Nabi tidurlah. Ya. Tidurlah. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ketika kita sedang ngantuk berat, yang harusnya berdoa untuk kebaikan, dia menjadi berdoa untuk keburukan. Sampai seperti itu Nabi mengajarkan kepada kita agar kita ini bisa memberikan hak tubuh. Ya. Jadi tubuh kita ini punya hak. Ya. Ada sebuah kisah juga kemudian ada seorang sahabat yang rajin beribadah, kemudian di masjidnya itu kemudian dipasangin tambang dari satu tiang ke tiang yang lain. Ketika Nabi masuk ke dalam masjid, kemudian Nabi tanya, ini apa? Kata sahabat itu tali ya Rasulullah. Untuk apa? Punya siapa? Kemudian kata sahabat itu punya siapa namanya? Zainab kalau tidak salah. Itu punya Zainab. Zainab itu bukan Zainab istri Nabi ya. Zainab salah satu sahabat Nabi, pengikut setia terhadap Nabi. Kemudian kata Nabi, untuk apa dia pasang tali? Zainab itu kalau beribadah dia nanti bersandar. Jadi saking nggak kuat berdiri, kemudian dia akan bersandar di tambang. Kemudian kata Nabi, buka tambangnya. Ya. Kemudian kata Nabi, beribadahlah engkau dengan sungguh-sungguh dan ketika lelah maka istirahatlah. Bayangkan dalam hal ibadah saja kita diminta untuk tetap memberikan hak tubuh, apalagi di luar ibadah, gitu ya. Itu yang pertama. Itu adalah akhlak kepada diri sendiri. Kemudian yang kedua, akhlak kepada diri sendiri itu adalah al-muhafadzah 'alal jism. Ya, menjaga kesehatan tubuh, ya. Menjaga kesehatan tubuh. Jadi tubuh ini harus dijaga kesehatan. Makanya di sana ada riyadhah, ada olahraga, ya. Bagaimana kemudian tubuh ini harus disegarkan, harus dibugarkan, ya. Mata ini harus dibugarkan. Makanya kata Nabi kalau mau mata ini bening, mau mata ini segar, lihatlah yang hijau-hijau, lihatlah pegunungan, lihatlah laut kata Nabi, lihat air, ya. Jadi kalau kita melihat air kan mata kita adem gitu, ngelihat gunung mata kita adem gitu ya. Makanya mata kalian adem semua, orang di Gunung Salak kan gitu. Coba kalau matanya orang Arab kan matanya tajam semua. Jadi al-muhafadzah 'alal jism, menjaga kondisi fisik supaya tubuh. Banyak prakteknya.
menjaga tubuh ini supaya sehat itu. Tidak begadang, itu juga bagian dari menjaga al-muhafadzah 'alal jism, ya. Kan ada lagunya tuh, begadang jangan begadang, gitu ya. Jadi nggak boleh begadang itu melampaui batasan, ya. Ada waktunya, ada caranya, ya. Kemudian juga bagian dari al-muhafadzah, ya, itu adalah apa? Memasukkan makanan yang tidak menjadikan penyakit di dalam tubuh. Ya. Apa konsepnya? Ya, bagian dari bagian dari akhlak kepada diri yang ketiga itu adalah tidak memasukkan barang yang haram ke dalam tubuh. Tidak memasukkan barang yang haram, baik itu makanan, ya, makanan yang haram tidak boleh dimasukkan, maupun menggunakan sesuatu yang haram tidak boleh. Laki-laki misalnya menggunakan menggunakan sutra misalnya, tidak boleh tuh, ya. Maka itu dia tidak berakhlak pada dirinya, ya. Jadi tidak memasukkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini bagian dari akhlak kepada diri sendiri. Nah, selain itu adalah akhlak kepada diri itu ya tentu merawat diri, ya, merawat kesehatan, merawat asupan makanan, kemudian menjaga tubuh supaya tidak sakit dan sebagainya. Itu adalah bagian dari al-muhafadzah 'alal jism. Kemudian yang keempat, bagian dari akhlak kepada diri itu adalah tidak membebani sesuatu yang tidak sanggup untuk dipikul, ya. Kalau kata orang Sunda itu, kalau lamun tak urang henteu kuat mangol pare sakarung, entong dipangol sakarung, ya. Pangol we 2 karung ari kuat mah, gitu ya. Nah, jadi tidak memberikan. Kenapa? Karena kalau pundak kita ini nggak kuat dengan sekarung beras, kemudian kita pikul, maka yang muncul pundak kita ini akan patah. Ya, jadi tidak boleh memberikan beban kepada tubuh ini melampaui batasan. Kalau nggak bisa jalan kaki sampai puncak, nggak usah dipaksain jalan kaki sampai puncak. Kan ada Grab, naiklah Grab, ya, gitu. Jadi nggak usah dipaksain, ya. Jadi berikan sesuai dengan kemampuannya, ya. Berikan sesuai dengan kemampuan. Jangan dipaksakan, ya. Ada orang yang sampai memaksakan kemudian sakit-sakitan akhirnya. Ada orang sampai memaksakan banget pikirannya, akhirnya dia linglung sendiri. Jadi berikan sesuai dengan kemampuannya. Tidak boleh membebankan diri fisik itu sesuai dengan tidak sesuai dengan kemampuannya. Berikan sesuai dengan kemampuannya. 4 ini bagian dari akhlak kepada diri sendiri, ya. Silakan nanti teman-teman dipelajari terkait dengan itu semua, sehingga kita ini bukan hanya menjadi orang yang berakhlak kepada Allah, tapi pada diri sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya diri kita ini adalah wadiah. Diri kita ini adalah titipan dari Allah yang harus dijaga, ya. Mata harus dijaga, hidung harus dijaga, mulut harus dijaga, hati pun harus dijaga. Makanya kata Allah, inna sam'a wal absara wal fuada kanu ulaika mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Matanya yang tidak dirawat akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Kemudian telinganya tidak dijaga akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Nah, bagaimana dimintai pertanggungjawaban mata dan telinga tadi? Tidak memberikan beban yang berlebihan. Mata ini diberikan oleh Allah untuk melihat yang baik-baik, yang buruk tidak boleh dilihat. Kuping ini Allah perintahkan untuk mendengar yang baik-baik, yang buruk-buruk tidak usah didengar, ya. Demikian juga untuk lisan, tidak digunakan untuk yang buruk-buruk, digunakan yang baik-baik. Kalau itu kita lakukan berarti kita tidak berakhlak pada diri sendiri. Nah, kalau itu dilakukan berarti kita sesungguhnya manusia yang tidak berakhlak. Oke, itu saja mungkin tambahannya dari Bapak, ya. Bapak, ya. Izin ya. Kan kata Bapak harus menjaga kayak gitu, Les. Tapi kalau emang jadi gini loh, cerita dikit ya. Dikit doang. Maaf ya teman-teman. Dia tuh kayak di depan kita tuh baik gitu, tapi di belakang kita suka ngegibah kayak gitu, kayak ngomongin kita kayak apaan sih, norak banget tuh. Gitu gimana tuh? Itu sama, dia bagian tidak berakhlak. Karena akhlak yang baik itu tadi, dia lisannya tidak boleh dipakai yang buruk, hatinya nggak boleh dia pakai yang buruk. Dia harus yang baik-baik. Gitu. Itu bagian dari al-muhafadzah. Makanya al-muhafadzah 'alal jism itu, ya, ada 2 konsepnya. Yang pertama, al-muhafadzah 'alal jism itu adalah tadi kita menjaga diri ini secara fisik, fisik dijaga. Gimana caranya menjaga fisik? Kemudian ada namanya menjaga fisik secara ruhani. Jadi al-muhafadzah 'ala ruhiyah. Bagaimana kita menjaga kita ini, pribadi kita ini secara ruhiyah.
Nah, bicara ruhiyah maka bicaranya apa? Bicaranya al-qalb, bicaranya hati. Nah, hati itu ada yang fisik, ada yang rohani, ya. Muhafadzah 'alal jism itu adalah bagian dari menjaga hati supaya tidak sakit. Karena kalau sudah sakit hati kan repot. Tapi ada hati secara rohani itu juga harus dijaga, ya. Nah, hati secara rohani lah yang kemudian lebih dikenal dengan al-ruh, ya. Jiwa. Nah, jiwa ini juga harus dijaga dari kebersihan. Jadi bukan hanya fisiknya yang harus dijaga, jiwanya juga harus dijaga dari 5 hal tadi, ya. Al-muhafadzah 'alal jism itu bukan hanya fisiknya, tapi juga fisik secara rohani harus dijaga. Maka ngegibah, ngomongin orang, kemudian zolim kepada orang, khianat, tidak amanah, ya, melampaui batasan dari ketentuan, itu adalah bagian dari tidak berakhlak, gitu. Makanya kalau semua manusia ini berakhlak, ya, maka semua pasti akan jadi rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena tidak pendengki, tidak pendendam, ya. Sekarang kan begitu. Dendam di mana-mana, dengki di mana-mana gitu kan. Padahal berbuat baik nggak pernah, tapi dengkinya segede gunung gitu kan. Ya kan, kesalahan dikit, padahalnya dikit saja sebenarnya kesalahannya jadi dendam sebesar gunung salak gitu kan, aja repot gitu kan. Kita belum pernah berbuat baik, tapi menghujat orang paling senang gitu kan. Kita nggak pernah memiliki apapun yang bisa dibanggakan gitu, tapi kita merasa paling hebat dibandingkan siapapun. Ini sebenarnya adalah sakit, ya. Sakit itu artinya kita tidak berakhlak. Ya, berakhlak pada diri. Makanya menjadi pribadi yang unggul itu adalah pribadi yang mampu dirinya senantiasa di dalam kebaikan. Itu bagian dari al-muhafadzah 'alal jism. Gitu ya, Titin. Ada lagi, satu lagi deh. Pak Jarot, Pak. Jarot. Belum selesai Jarot, belum juga PSB. Oh, belum selesai. Mau nanya apa lagi? Enggak, jadi kalau misalkan ya. Ya, maaf teh. Nah, terus? Udah deh, nggak jadi deh, sok lanjut. Apa? Nah, nanti aku mah japri aja ya, Pak. Iya. Ya, apa Jarot? Gini Pak, tadi masalah terhadap diri sendiri, saya tentang ilmu pengetahuan nih Pak. Pelajari segala ilmu pengetahuan misalnya itu. Dan terus saya pelajari dari pagi sampai siang, yang tadi Bapak bilang sampai larut malam, sampai begadang, sampai tidur hanya 2 jam itu. Gimana itu Pak akhlaknya Pak terhadap diri sendiri? Apakah kita tidak sayang terhadap diri sendiri? Sedangkan saya ilmu pengetahuan gitu. Iya. Jangankan untuk ilmu pengetahuan tadi, untuk ibadah saja, maka tubuh ini harus diberikan haknya. Ya, apalagi hanya untuk sebatas ilmu pengetahuan. Untuk ibadah saja, kata Nabi tadi di dalam sebuah hadis itu dikatakan kalau kita ini mau sholat malam kemudian kita dalam keadaan ngantuk, maka tidurlah kata Nabi. Ya. Jangan dipaksakan untuk sholat. Karena khawatirnya ketika kita akan berdoa kebaikan menjadi keburukan yang ada. Untuk ibadah saja Nabi menyarankan tetap hak tubuh ini harus diberikan. Apalagi kalau selain ibadah. Ibadah kan hukumnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Apalagi untuk menuntut ilmu. Jadi ada batasan. Ya, ada batasan. Mata ini harus dipejamkan. Otak ini harus diistirahatkan. Ya, perut ini harus diistirahatkan. Mulut ini harus diistirahatkan. Maka seluruh anggota itu harus diistirahatkan. Ada waktunya tidur. Ya, itu bagian dari hak tubuh. Itu, Jarot. Ya. Iya Pak. Berarti ibadah juga harus ya Pak. Maksudnya nggak boleh berlebihan kayak zikir misalnya sampai beribu-ribu gitu. Zikirnya boleh berlibu-libu, tapi tidak boleh membebankan anggota tubuh. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh membebankan. Makanya coba lihat ibadah itu sama Nabi tidak sampai harus berlipat-lipat. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik ibadah itu bukan banyak tapi berhenti sekejap, melainkan sedikit tapi terus-menerus. Tapi bukan berarti yang banyak terus-menerus jelek, tidak. Boleh saja, gitu kan. Makanya kalau kita lihat batasan dari jumlah ibadah itu, kalau kita lihat zikir misalnya itu dibatasi hanya dengan 330 ya. Tidak ada yang hitungan lebih dari itu. Mungkin yang 1000 atau berapa gitu ya. Tapi setahu saya hanya dibatasi sampai 330. Coba nanti Jarot buka di kitab Riyadhus Shalihin ya. Namanya bab buka suatu turuk ilal khairat. Ada satu bab namanya banyak jalan menuju kebaikan ya. Terus kemudian ada satu bab juga selanjutnya adalah muhafadzah 'alal ibadah. Ya, bagaimana menjaga atau melestarikan ibadah. Itu disebutkan di sana. Ya.
Zikir itu hanya 33, Kak, 330, bahkan 330 itu dalam satu hari orang sudah terjaga dari api neraka, gitu kan? Nah, itu disebutkan semua. Jadi semuanya dilihat kalau kita bisa analisa, semuanya disesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Karena manusia itu tadi punya punya keterbatasan. Nah, apakah dengan misalnya zikir sepanjang hari kemudian tidak tidur? Kalau kita lihat para ulama salaf, mereka tidurnya tidak seperti kita. Merekanya tidur duduk karena ternyata dalam kualitas ilmu kesehatan tidur itu bukan banyak jumlahnya. Berbeda dengan kita. Kalau kita kan tidur bayi harus 6 jam. Ternyata dalam penemuan saintifik yang terbaru itu tidur itu bukan banyaknya 8 jam. Tapi tidur itu kualitasnya. Jadi kualitas 15 menit tidur itu bisa sama atau sebanding dengan 5 jam. Hanya 15 menit, tapi kualitas tidurnya. Gitu. Jadi 8 jam itu bukan jumlah hitungan waktu 1, 2, 3 jam. Tapi kualitas tidur. Ya. Kalau tidurnya 8 jam tapi tidurnya tidak berkualitas, ya bangun tidur cuma sakit kepala. Tapi kalau tidurnya berkualitas 15 menit saja bisa sebanding dengan 5 jam. Nah, coba nanti baca ya di penemuan-penemuan terakhir tentang tidur. Apakah 8 jam dihitung betul 8 jam atau kualitas tidur yang sebanding dengan 8 jam. Kenapa dulu disebutkan 8 jam? Karena saintifiknya ketika orang tidur 8 jam itu dia sudah sampai pada titik pules. Ya. Tapi itu dulu kan belum ada belum ada bola. Belum ada belum ada AFF, ya kan? Terus belum ada motor GP. Kan belum ada Liga Inggris. Kan itu kalau dulu. Jadi orang tidur 8 jam itu kalau dulu benar-benar kualitas betul gitu. Tapi kalau sekarang ya tidur 8 jam ya bangun pusing. Ya, kenapa? Karena ketika tidur mimpiin AFF menang ya 6-2 kan gitu. Karena di TV saya mah Indonesia menang kan gitu. Kalau Anda ya kalah ya, Anda salah punya TV-nya. Kalau TV saya mah menang Indonesia. Kan gitu. Beda TV kita kan nonton. Gitu ya, Jarot ya. Jadi jangankan untuk menuntut ilmu, untuk ibadah saja, hak tubuh ini tetap harus diberikan. Gitu ya. Allah a'lam. Ya, Pak, makasih. Ya. Oke. Cukup ya. Oke, terima kasih. Bapak masih banyak yang harus dikerjakan. Terima kasih. Kita jumpa lagi di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa offline lah. Kan depan biar bisa ngelihat Jarot, bisa ngelihat bisa ngelihat Yusron dan lain sebagainya ya. Kita bisa ketemu di sana. Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Terima kasih. Bapak kembalikan ke presenter. Siapa tadi yang presentasi? Tadi yang presentasi. Ya. Terima kasih kepada Bapak atas tambahan materinya. Oke, demikian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf ya, Bapak izin ya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Recording stopped.